Semangat pagi! Hari ini, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayo Pak Progo melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan. Kami mengundang 8 kelompok pelaksana kegiatan usaha pelestarian sumber daya alam yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Banyumas. Sangat berbahagia saya bisa bersamai Bapak Ibu di sini dalam rangka kegiatan bimbingan teknis kegiatan UPSA untuk tahun ini. Tahun bimbingan teknisnya tahun ini, tapi misalnya sudah yang dulu ya, P1 dan P2. Ada juga yang sudah diserah terimakannya untuk refresh dan untuk pembelajaran UPSA yang saat ini. Setelah sambutan Kepala Balai, selanjutnya adalah pemaparan materi yang dipandu oleh moderator Nuryanti dari Cabang Dinas Kehutanan 9. Untuk narasumber yang pertama yaitu Saryadi merupakan penggiat usaha alpukat. Dilanjutkan dengan narasumber yang kedua yaitu Agus Solifuddin yang juga merupakan penggiat usaha tani. Materi yang disampaikan antara lain tentang persiapan lahan, yaitu tentang bagaimana pengolahan tanah, pembuatan drainase, dan juga mengatur jarak tanam tanaman. Untuk kegiatan penanaman yang perlu dipersiapkan adalah pembuatan lubang tanam yang sesuai dengan bibit tanaman, bagaimana penanaman bibit, dan juga intensitas penyiraman yang baik. Sedangkan untuk pemeliharaan tanaman, yang penting harus diperhatikan adalah tentang pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, dan juga melakukan penyulaman. Tak hanya melakukan perlakuan di awal penanaman, yang harus diperhatikan juga yaitu pemeliharaan lanjutan dengan melakukan pemangkasan untuk membentuk tajuk tanaman, membuang cabang yang tidak produktif atau pruning untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman. Tak hanya menyampaikan materi, tetapi narasumber juga membuka ruang diskusi yang terbangun dengan penuh antusiasme dari para peserta. Selamat pagi Mas Agung. Pagi. Gimana kabar hari ini? Siap? Dingin. Nanti akan dapat bimbingan teknis tentang budidaya tanaman HHBK dan ada simulasi nanti bagaimana praktek penanganan tanaman buah, khususnya tanaman alpukat nanti. Pohon itu kadang yang saya pertumbuhannya bagus, sama-sama tanam, itu faktor tanah juga. Saya pernah sama tanam tak pindah tempat, sekarang baru bertumbuh juga ada, Pak. Ini bening aja nggak apa-apa. Nanti biar buahnya kita nggak ngurangin apa. Sebetulnya ini bisa berbuah ya? Ya, buahnya Ini belum. belum ada. Ini aman. Kalau mau musim hujan kemarin, N-nya kurangin nitrogen. NPK itu kan ada yang 16, 16. N-nya kurangin, jadi yang diperbanyak K-nya. Itu Salah satunya K-nya menunjang apa? itu bobot buruan. Enggak, bahannya dari 16 itu ada NPK yang suka. Tapi kan ada yang 15 berapa Ya. 24. Yang kalau musim hujan Pak ya, kayak kemarin kan mau bunga tapi kan hujan, N-nya kurangin. Kenapa pemupukan perlu untuk tanaman? Karena pemupukan adalah faktor sangat penting dalam praktek budidaya tanaman, membantu tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dan berproduksi secara optimal. Pemupukan yang tidak tepat akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang gagal. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman antara lain unsur nitrogen untuk pertumbuhan daun, fosfor untuk perkembangan akar,
dan kalium untuk ketahanan tanaman terhadap stres. Keseimbangan nutrisi sangat diperlukan agar semua unsur tersebut dapat bekerja sama dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bagaimana metode pemupukan? Yang pertama, dengan teknik tabur. Teknik ini umumnya digunakan untuk tanaman tahunan yang ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus. Kemudian, yang kedua adalah dibenamkan dalam lubang. Kelebihannya, pupuk tidak mudah menguap dan mengaplikasikannya langsung pada tanaman. Kekurangannya, waktu yang diperlukan cukup lama dan takaran pupuk harus seragam di setiap lubangnya. Pengendalian hama penyakit. Ulat daun memakan daun muda dan juga menghambat fotosintesis. Pengendaliannya adalah dengan melakukan pemangkasan dan penyemprotan insektisida nabati. Kutu daun menghisap cairan daun yang menyebabkan daun menjadi keriting dan juga menularkan virus. Pengendaliannya menyemprotkan dengan air sabun serta melestarikan predator. Demikian materi yang telah disampaikan, semoga meningkatkan hasil panen. Sampai jumpa kembali di bimbingan teknis selanjutnya.